melaksanakan peningkatan mutu dosen melalui tugas belajar S3. Misalnya gini kan, S3 boleh seperti ini. 3 orang tahun 2015, 1 orang tahun 2016 misalnya ya. Bisa misalnya 2 orang tahun 2017 dan seterusnya. Boleh narasi atau kita data dulu apa saja. Boleh misalkan ini, melaksanakan peningkatan mutu dosen melalui boleh pengiriman magang. Boleh magang, boleh magang keahlian. Misalnya katakanlah dulu ke ITB tahun misalnya 2016 ada 2 orang. Jadi gini, kita laporkan di IKU ini bisa seperti ini narasi, tapi bisa kita buat dalam tabel Reksra itu tadi. Ada sasaran, ada kegiatan, ada program, maka ada nanti tahun-tahunnya, 5 tahun itu. Boleh. Kalau seperti ini kan susah karena narasi kan. Tapi ini kan bisa dibuat tabel. Peningkatan mutu dosen, bisa melalui tugas belajar, bisa magang, bisa melalui pelatihan menulis proposal, bisa pelatihan menulis buku ajar, bisa pelatihan untuk menulis artikel, kan macam-macam peningkatan mutu dosen. Jadi atau bisa kita buat tabel dia, bisa tabel, atau bisa gini tabel nanti Bapak Ibu. Misalnya kita buat tabel, tabel insert seperti ini. Nomor program kegiatan, jumlah tahun 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20 misalnya seperti ini. Di sini nomor program kegiatan, kemudian jadi di sini jumlah tahun boleh di sini kita buat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Misalnya seperti ini kita buat tabelnya. Yang ini kita pindahin ke tabel. Misalnya programnya ini bukan. Kita buat di sini peningkatan mutu dosen. Kegiatannya adalah boleh studi lanjut, boleh tahun selanjut S3, boleh 2015 mungkin tidak ada, 2016 mungkin 2, 2017 mungkin tidak ada, 2018 mungkin ada 1 gitu, bergantung realnya. Maka untuk ini nanti bukti dokumennya adalah surat keputusan rektor menugaskan belajar. Peningkatan muncul melalui pelatihan penulisan proposal, boleh proposal penelitian kompetitif, boleh. Ini kan indikator kinerja utama ini Pak Prof. Jumlah tahun. Jadi ini kan kita buat seperti ini, kita merger lah ini kan. Ini seperti ini dia. Gini, jadi di sini ya kan, boleh di sini nanti pelatihan
penulisan artikel, boleh. Tapi dia kan program peningkatan mutu dosen. Boleh di sini peningkatan mutu mahasiswa, pelatihan. Boleh seperti ini, kita buat tabel pembantu menjelaskan IKU tadi. Ini sekalianlah ini nanti indikator kinerja tambahan seperti ini. Bapak Ibu, nanti indikator kinerja kalau seperti ini kita buat indikator kinerja utama, maka seperti inilah kita buat indikator kinerja tambahan. Ya kan Bapak Ibu, ini kan IKU. Maka seperti inilah nanti kita buat IKT-nya ini, boleh seperti ini. Ketika ini nanti menjadi IKT, boleh seperti ini. Jangan seperti di atas ini, boleh. Jangan seperti ini, boleh. Makanya saya bilang gini Bapak Ibu, berimprovisasilah kita supaya jangan ada similarity. Jangan ada similarity. Sehingga nanti kalau seperti ini peningkatan mutu dosen, kalau di sini tak dilanjut lagi dia kalau IKT. Maka di sini peningkatan mutu dosen, di sini boleh pemberian insentif, boleh penulisan buku ber-ISBN, boleh juga seperti tadi, seperti Bapak Ibu sebutkan, pemberian insentif buku modul ya, penulisan modul, boleh. Ini Rp750.000, ISBN mungkin 1 juta gitu misalnya kan. Kinerjanya. Kalau saya melihat sebenarnya bagusan ini kita buat langsung programnya, langsung kegiatannya. Kalau ini nanti, kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, kita rujuk, maka nanti masuklah kita ke Tata Pamong. Nanti di Tata Pamong nanti kita buatlah. Bro, bisa tanya Kak sebelum lanjut? Ini kan belum selesai ya. Apakah bisa kita tetap isi 2016 itu adalah 2? Karena kan yang 2 tadi yang berangkat 2015 kan belum selesai. Misalkan ada 2016, terus 2017 ada 1 lagi yang diberangkatkan. Apakah 2017 itu ditulis 1 atau 3? 3 itu tadi adalah rekapan dari yang 2015 berangkat 2, tambah 1 tadi yang berangkat di tahun 2017. Makanya apakah itu atau tidak, atau yang pada saat itu aja yang diberangkatkan pada tahun itu? Begini Bu, ketika kita katakan studi lanjut S3 tahun 2016 2 orang, apa buktinya ini? Adalah surat penerimaan dari kan? yang bersangkutan ya. Atau ya, pada tanggal bulan tahun itu kan? Iya. Dan surat tugas dari rektor pada tanggal bulan tahun ini 2016 ya? Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Karena kita kalau yang 1 orang 2018 yang diterima, jadi buktinya ini adalah surat tugas tanggal bulan tahun 2018. Jadi tidak menjadi 3 ini. Berarti iya. Bukan kumulatif ya? Bukan. Berarti yang kita Iya, bukan. pada tahun tersebut. Iya benar. Kenapa? Karena begini, kita hanya melihat indikator kinerja utama, berapa orang konsisten enggak dikirim gitu. Karena kalau demikian halnya nanti berarti 2017 juga akan diisi 2 kan? Iya. Karena belum tahu, padahal 2017 kita tak mengirim. Gitu dia. Oke. Jangan-jangan 2019 2020 tak ada dikirim kan? Baru ada di sini nanti bisa jadi gini, peningkatan mutu dosen. Jadi ada di sini indikator kinerja utama di sini kan
jumlah dosen yang dikirim tugas belajar. Ada nanti indikator kinerja utama jumlah dosen S3. Capaian jumlah dosen. Jadi ada di sini peningkatan, ada di sini adalah jumlah dosen guru besar. Jadi kualifikasi, jadi ini kualifikasi dosen. Maka di sini jumlah dosen doktor. Kalau sekarang ini jumlah dosen doktor tahun 2016 di prodi kita, misalnya kualifikasi dosen, kalau kita ada sekarang ada 15 orang sekarang. Katakanlah sekarang dosen di sini doktor kita adalah 3 di prodi. 2016 dia masih 3, belum ada doktor. Karena ini belum tamat kan? Belum tamat ini kan? Maka masih di sini masih 3. Di sini masih 3 jumlahnya. Ya kan? Tamatlah ini 2019 menjadi 5. Ya kan? Naik dia. Seperti itu nanti ini. Jumlah dosen doktor, jumlah ya. Jumlah. Jumlahnya. Jadi ini adalah baseline-nya 3 jumlahnya. Kenapa harus begini? Karena gini, yang 15 ini anggapan tak bertambah. Tapi kalau ada tiap tahun penerimaan, maka jumlah dosen doktor kan kalau diterima dari S3 bisa tambah. Tapi umumnya penerimaan dosen untuk S1 itu adalah S2. Maka manakala ada nanti penerimaan tambah di sini dari doktor dia diterima, maka di tahun 2017 ini menjadi 4, bisa tambah 1. Tamat ini maka ini menjadi 6. Begitu. Berarti di sini dia sudah 4. Karena bukan pertambahan jumlah. Persentasi bisa berubah. Maka tolong di indikator kita mana memilih persentasi kah atau jumlah. Kalau bisa tetap jumlah doktornya 3, tapi persentasenya menurun. Coba kenapa lah itu? Kalau ada penerimaan, pembaginya besar. Kalau ada penambahan tiap tahun ya. Iya. Ya itu dia. Jadi tolong Bapak Ibu, kita ini kan indikator kinerja. Tolong kita pilih nanti sasaran yang terukur. Sasaran, ini kan sasarannya, jumlah yang terukur. Kalau kita buat dalam persen, apakah kita itu nilainya menurun? Karena persentase 3/15, 3/15, di sini 4/20, 6/25 misalnya kan. Maka saya dulu mengatakan bagusan jumlah orang nanti satuannya, karena ada nanti di indikator kinerja itu adalah satuannya apa, persenkah, orangkah gitu. Kalau saya cenderung mengatakan orang, jumlah guru besar, bukan persentasi dosen guru besar. Persentasi dosen doktor berbeda dengan jumlah dosen doktor nanti di dalam tabel indikator kinerja. Yang pasti Bapak Ibu, ini tadi kita buat untuk IKU ya. Kalau seperti ini kita buat untuk IKU tabelnya supaya mudah dibaca. Maka nanti untuk IKT-nya seperti itu juga ini, supaya mudah dilihat, dapat dilihat turunan. Jadi ini IKU-nya, turunan dari IKU adalah IT, kegiatan IKT-nya ini, karena dia sudah di IKT. Supaya matching dia dengan induknya indikator kinerja utama. Maka sering saya bilang ke Bapak Ibu,
sebaiknya kita buat dalam tabel laporan ini supaya mudah dibaca. Karena laporan ini kan, tabel ini kan langsung dia menunjukkan tahunnya kerja itu. Seperti itu. Pelatihan penulisan artikel. Kalau kita buat pelatihan artikel ini kan paket. Boleh satu paket misalnya adalah satu paket. Bisa satu paket. Bisa di sini 2 paket. Paket ini artinya 2 kali kegiatan boleh. Tetapi tidak terukur berapa orang yang ikut. Tapi kalau kita bilang jumlah dosen yang mengikuti pelatihan penulisan artikel di sini, maka nanti bisa dibawa di sini adalah indikatornya adalah nanti jumlah artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Bisa indikatornya ada pelatihan, maka produknya nanti adalah di jumlah dosen luaran, kualifikasi boleh luaran dosen, boleh nanti di sini bisa luar. Jadi seperti ini. Jadi gini Bapak Ibu, supaya bisa dulu kita sambil untuk bekerja, tolong gini play tempat daripada indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan untuk setiap kriteria itu. Dan saya Pak Prof lebih setuju kalau seperti ini, langsung terukur dia. Ya kan, terukur dia, tahu apa dilakukan laporan. Karena kita adapun judulnya ini kan, adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait indikator kinerja utama dalam 5 tahun terakhir ini adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Inilah tabel itu. Kegiatannya jelas, programnya jelas, ini semuanya. Ibu, dia seragam kita sepertinya adalah dibuat semuanya ini, IKU dan IKT-nya, supaya nampak turunan daripada IKU-nya itu ke IKT-nya. Langsung dikopi lah sampai ke ini kan sudah ada indikator kinerja tambahan di sini. Jadi jangan seperti ini. Ini nggak usah seperti ini. Terlalu rumit dia kalau dari IKT sasaran program kegiatan supaya nampak tahunnya. Ini tidak usah pernah kita katakan sasaran, langsung saja sebaiknya seperti ini, sederhana dia. Karena toh yang kita tunjukkan laporan kegiatannya. Bisa kira-kira dipahami ya Bu ya? Ya Pak Rektor, Pak Prof?